Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dan perbanyak ibadah. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kalian tentu tahu kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan, memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan geologi. Jadi, materi kita hari ini berjudul pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, ingat tadi Edna dipengaruhi oleh faktor iklim dan faktor geologi. Iklim yang berbeda-beda tentunya akan mengakibatkan keragaman flora dan fauna. Jadi, ada keragaman flora, ada keberagaman fauna. Ini salah satu contohnya, gambar komodo. Tentu kamu tahu ini adalah komodo dan ini adalah bunga rafflesia atau dikenal bunga bangkai. Nah, hewan komodo ini tidak mudah dijumpai di setiap wilayah, jadi tidak ada di setiap tempat. Ini adalah contoh hewan endemik dan tumbuhan endemik yang ada. Jadi hewan endemik ini artinya di dunia itu tidak semua wilayah memiliki. Jadi begitu. Dan ini berbeda karena faktor iklim. Bisa jadi seperti itu ya, Nak. Lalu kita bahas sekarang faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia ini mengakibatkan atau menyebabkan wilayah memiliki pola arah angin yang berganti. Nah, angin yang berganti itu tentunya setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Seperti saat ini ya, Nak. Saat ini sedang berlangsung hujan. Sehingga kalau kamu mendengar atau kalian mendengar agak berisik rekaman kali ini, itu karena sedang berlangsung hujan. Nah, iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson, inilah yang dinamakan iklim muson. Nah, selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis ini dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti keadaan laut atau perairan laut, kemudian pegunungan dan dataran. Negara-negara ASEAN ini terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi. Nah, sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Jadi kalian tahu ya, global warming. Nah, perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan faktor iklim. Ya, nah. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN itu melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh, kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan di tahun 2014. Ini contoh-contohnya ya, Nak. Kemudian berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis, ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN itu memiliki kesamaan kondisi.
Jadi kondisi iklimnya ini sama. Ini membuat negara-negara di ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. Jadi ketika ada bencana seperti yang tampil di layar, kebakaran hutan, maka bukan hanya negara kita saja yang berusaha, misalnya kebakaran hutan di Riau, kemudian di Kalimantan. Jadi bukan hanya negara kita saja yang berusaha memadamkan, tetapi dibantu oleh negara-negara lain. Kita dipinjami pesawat pemadam kebakaran. Ini salah satu wujud interaksi kerjasama dengan bahu-membahu saling membantu di dalam menghadapi bencana. Jadi seperti itu. Jadi itu contohnya. Kemudian faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusun di bumi, negara-negara ASEAN tentunya ini berada di daerah tumbukan lempeng. Jadi ingat ya, ada lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, dan lempeng Pasifik. Ya nak, mau tidak mau berarti terjadilah kegiatan geologis, pergerakan lempeng, misalnya bertumbukan, ini akan mengakibatkan bencana geologis. Saat ada tumbukan antar lempeng, maka terjadilah gempa bumi. Jadi apabila gempa buminya itu misalnya terjadinya di laut, ya nah, di dalam air, itu juga bisa mengakibatkan bencana tsunami. Nah, setidaknya ada 4 dari 11 negara ASEAN, 10 negara ASEAN, maaf ya nak ya, ini eh, salah ketik. Kemudian ada 4 dari negara ASEAN, ini seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Ini pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Nah, sebagian besar korban itu akibat tsunami, karena tsunami-nya itu datang tiba-tiba setelah gempa berlangsung pastinya. Nah, selain gempa, tumbukan lempeng kamu tentu tahu ya, bahwa tumbukan lempeng itu bisa mengakibatkan gunung api. Jadi aktivitas lempeng dan gunung api. Jadi biasanya ada tumbukan yang mengakibatkan munculnya gunung-gunung api baru, seperti itu. Kemudian negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga tentunya melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan itu memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, kemudian fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan akibat bencana. Oke. Nah, ini kegiatan ketika membantu ada bencana alam, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, makan makanan ya nak, kemudian fasilitas kesehatan berupa obat-obatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan, itu berupa dana, bantuan, hibah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Pernahkah kalian mengamati daerah tempat tinggal kalian? Ketika kamu amati, adakah sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggalmu itu yang tidak terdapat di daerah lain? Nah, amati itu. Tentu ada ya. Nah, kondisi yang kalian rasakan itu akan sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Nah, contoh nih ya, hampir semua negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam berupa barang tambang. Tapi ingat, ada satu negara yang tidak memiliki sumber daya tambang. Negara mana itu? Oke, benar sekali, Singapura. Singapura wilayahnya sangat sempit atau tidak luas, memiliki keterbatasan sumber daya alam seperti barang tambang. Tapi ingat, dia kaya akan sumber daya manusia. Dan Singapura juga menguasai perdagangan serta industri.
Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah ini bisa melakukan kegiatan ekspor ke Singapura, tentunya untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga bisa melakukan kegiatan yang serupa, dengan volume tentunya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan setiap negara. Jadi, negara yang memiliki kekurangan bisa impor ya, sementara negara yang memiliki kelebihan barang tersebut bisa melakukan kegiatan ekspor, kan? Kemudian sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Ingat, sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya. Itu bisa kita jumpai di negara-negara ASEAN. Kalian lihat hutan dan laut itu merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, barang tambang itu merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas. Jadi Indonesia ini memiliki hutan yang paling luas di antara negara yang lain. Sayangnya, tingkat kerusakan hutan kita juga itu tinggi. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lain ini digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Nah, tujuan ekspornya ini salah satunya negara industri seperti Singapura. Jadi ingat, sumber daya alam yang ada tadi itu bisa menjadi bahan terjadinya interaksi antar negara atau kerjasama antar negara berupa kegiatan ekonomi, ekspor, dan impor. Ya. Nah, kemudian perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN. Untuk laut, ini menghasilkan devisa atau pendapatan negara juga. Hasil lautnya seperti perikanan, ini ikan ya, mutiara ya nak. Kemudian ada rumput laut sampai barang tambang. Ini contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Nah, saat ini perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata. Tapi tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN itu melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli ini bisa berupa ekspor dan impor. Jadi pertukaran sumber daya yang terjadi berupa ekspor dan impor tadi itu merupakan salah satu bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan interaksi tersebut tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sumber daya alam yang perlu dilestarikan. Kalian, selaku generasi penerus bangsa, harusnya atau sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada. Jadi, ketika kamu atau kalian semua misalnya mengambil sumber daya alam di alam bebas, nah tidak perlu berlebihan. Jadi ambil secukupnya, kemudian dilestarikan. Kalau ibaratnya itu menebang satu pohon tetapi menanam lebih dari satu, nah seperti itu ditanam kembali. Namanya tebang pilih juga, kemudian bisa juga tebang kemudian tanam kembali. Kemudian pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi, kemudian ilmu, pengetahuan, ini terus berkembang. Dan perkembangan ilmu teknologi ini telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan kita manusia. Manusia lebih dimudahkan, dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi seperti teknologi komunikasi, tentunya mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Bayangkan dahulu seperti apa kalau mau berinteraksi antar sesama. Dengan adanya teknologi, maka interaksi tersebut bisa menjadi lebih cepat, kemudian lebih mudah, begitu. Karena hadirnya teknologi. Teknologi ini berarti memiliki peran besar pastinya dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Jadi ada teknologi transportasi,
ada teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia. Jadi bukan hanya memudahkan kita manusia bepergian, tetapi juga memudahkan berpindahnya barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, teknologi komunikasi ini bisa dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Jadi teknologi produksi itu digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Jadi semua jenis teknologi itu ternyata sangat bermanfaat. Jadi seluruh jenis teknologi itu sangat bermanfaat karena apa? Karena bisa memudahkan pekerjaan manusia. Tentu kalian merasakan ya nak bagaimana bahkan para petani, orang tua-tua dahulu juga ikut merasakan nikmatnya menggunakan teknologi daripada membajak sawah atau membersihkan sawah misalnya dengan tenaga manusia, dengan kerbau ya yang harus tetap dikendalikan oleh manusia. Kemudian dengan adanya teknologi bisa menggunakan mesin. Wah, banyak sekali manfaatnya nak, belum lagi transportasi dan komunikasi. Kita bahas teknologi transportasi. Saat ini kalian tentu sudah melihat alat transportasi yang dijumpai baik di darat, di laut, dan di udara. Ilmu pengetahuan yang semakin luas tentunya mengakibatkan perkembangan berbagai macam alat transportasi. Jadi semakin banyak persaingan menciptakan transportasi yang paling nyaman, yang cepat, kemudian dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ini sekarang itu ada kereta cepat monorail, ya kan? Kemudian ada pesawat terbang dan speedboat. Speedboat ya, speedboat. Terus mengalami perbaikan terus demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum pakai mesin atau belum menggunakan mesin masih kita jumpai di beberapa daerah. Jadi seperti di negara-negara ASEAN, seperti di Indonesia, masih ada seperti pedati, delman, dan becak. Itu masih kita jumpai walaupun ada kendaraan yang lainnya, ada motor, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat terbang, seperti itu. Nah, adanya perkembangan teknologi transportasi tentunya membawa perubahan aktivitas manusia. Nah, ini berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, Singapura, atau sebaliknya atau ke negara-negara lainnya, ini semakin hari semakin meningkat. Jadi setiap tahun meningkat. Mengapa demikian? Karena pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat, dan nyaman. Nah, kapal laut selain digunakan sebagai sarana transportasi, juga saat ini digunakan sebagai sarana wisata. Transportasi darat ini semakin banyak memberikan alternatif perjalanan. Kemudian perkembangan sarana transportasi ini membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, di laut, ataupun di udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, ya nak. Kemudian ada pembuatan jalan tol, kemudian terminal, kemudian perluasan bandara, kemudian perluasan dermaga pelabuhan, ini juga semakin mendesak. Pembangunan prasarana transportasi tentunya akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Kenapa seperti itu? Karena lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan di beberapa negara ASEAN. Rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat ini sudah sangat canggih. Kalau di Singapura, di Thailand, itu mereka sudah mengembangkan jaringan transportasi darat di bawah tanah, bahkan seperti itu. Kemudian
Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi ini terjadi juga di sekitar bandara. Nah, lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan itu dikonversi demi perluasan area bandara. Jadi ada perluasan bandara. Nah, contohnya pembangunan bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang. Kemudian ada bandara Luang Prabang di Laos. Kemudian contoh lagi ada bandara Ninoy Aquino di Filipina dan lain-lain. Ya, nah banyak sekali. Suta juga sudah mengalami perluasan. Oke. Kemudian teknologi komunikasi. Komunikasi ini kan merupakan cara manusia untuk berhubungan atau berinteraksi. Nah, cara berkomunikasi pertama kali itu diajarkan pastinya dari sang ibu kepada anaknya. Sampai-sampai katanya bahasa ibu. Kenapa? Karena yang pertama mengajari bicara adalah ibunya gitu ya. Nah, kemudian bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya ini kan adalah bahasa ibu. Kemudian bahasa ibu itu kan bisa berbahasa Indonesia, ya bisa berupa bahasa Indonesia, bisa pula bahasa Melayu, bisa pula misalnya ibunya mengajari bahasa Inggris, jadi ataupun bahasa lainnya. Nah, itu namanya bahasa ibu. Kemudian, ilmu pengetahuan ini telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi semakin hari semakin canggih teknologi komunikasi yang memungkinkan informasi ini bisa menyebar luas dalam waktu yang singkat. Jadi, kalau masa lalu, di zaman ibu ya, komunikasi itu masih menggunakan surat. Jadi ibu masih pakai surat. Nah, surat itu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Jadi kalau misalnya ibu ngirimnya di hari Kamis, nanti sampai ke tempat tujuan teman ya, itu misalnya paling cepat kalau kilat waktu itu bisa 3 hari. Kalau yang biasa itu bisa sampai 1 minggu baru mereka terima. Nanti dari situ balasannya ibu nunggu lagi, jadi ibu tunggu lagi. Kalau langsung dibalas, ibu tunggu berarti 1 minggu juga kemudian. Wah, lama sekali untuk berkomunikasi satu hal saja lama sekali ya nak. Kemudian berkembang lagi teknologi tersebut. Jadi ada komunikasi yang menguntungkan ya nak, mengurangi jarak dan waktu dari surat itu ya nak. Kemudian ke telepon, waktu itu masih telepon rumah kemudian dari telepon rumah itu akhirnya ada handphone. Handphone juga bervariasi dari yang biasa saja ya. Kemudian akhirnya ada smartphone ya. Kemudian ada pula semakin canggih ada iPhone segala ya nak. Jadi semakin banyak alat yang sudah didukung oleh teknologi, alat komunikasi yang sudah didukung oleh teknologi. Berarti semakin canggih, semakin mudah. Kita tidak butuh waktu lama. Sekarang udah dari yang hanya bisa nelpon saja, pokoknya kering, halo gitu ya. Hanya bisa seperti itu. Say hello tanpa melihat wajah. Dari yang biasa aja hitam, layarnya seperti televisi ya, zaman dulu hitam putih. Kemudian akhirnya yang berwarna istilahnya dulu itu polifonik. Nah ya, kemudian suaranya agak lebih nyaring, lebih keras. Kemudian dari situ canggih lagi, ada bisa video call ya, bisa visi ya nak. Jadi tampak berhadapan, komunikasinya sudah lebih asik karena saling melihat, tidak bisa saling membohongi. Lagi di mana? Lagi di sekolah, ya benar-benar di sekolah. Lagi di mana? Lagi di rumah, karena bisa video call ya, seperti itu. Nah, itu manfaat teknologi berarti luar biasa. Kita harus bersyukur berarti ya. Nah, kalian harusnya bersyukur menikmati perkembangan ilmu itu nak. Jadi perkembangan teknologi karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN ini sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi.
Nah, ini bisa dilihat nak, contohnya di berbagai aspek, baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, maupun keamanan. Untuk sosial, itu contohnya bertambahnya jumlah itu ada contohnya ya, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Nih, kemudian kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Jadi, bagaimana caranya dibangun transportasi massal yang baik supaya tidak macet gitu. Kemudian ada maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Nah, itu ada efeknya juga berarti ya, nak, ada dampaknya. Kemudian untuk bidang ekonomi, bertambahnya pendapatan negara nak dari pajak ya, dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan. Jadi banyak dibuat ruko-ruko, nanti ada yang menyewa seperti itu. Kemudian karena wisata tempat tinggal yang diperlukan oleh pendatang juga bisa menambah pendapatan dari pajak. Kemudian nilai barang lokal ini meningkat seiring permintaan mata uang asing. Ini. Kemudian barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Kalau dulu untuk dapat barang impor itu sulit, tidak semudah sekarang. Kalau sekarang kamu bisa pesan. Nah, tapi ingat jika ada barang lokal kenapa harus pakai yang asing? Kecuali jika memang itu tidak ada. Kemudian budaya ini terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Jadi dampaknya seperti itu ya nak. Jadi terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Jadi pembauran budaya. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis ya nak. Jadi hedonis itu dia itu bergaya nak, bergaya hidup mewah gitu. Nah, tapi kadang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebenarnya misalnya dia tidak mampu, makanya memaksakan diri karena teman tadi akhirnya gaya hidup hedonis gitu. Jadi mengikuti tren orang lain, padahal sebenarnya kemampuan ekonominya tidak memadai untuk itu. Dia memaksakan diri supaya tampak borju, tampak kaya begitu. Nah, itu hedonis ya. Kemudian aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Gitu. Nah. Kemudian untuk keamanan itu ada gangguan kondisi keamanan yang semakin rentan. Kenapa? Karena wah begitu banyak interaksi. Kemudian narkotika, obat terlarang ini mendapat tempat karena diselundupkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini harus saling menjaga. Kemudian jaringan kelompok perusuh antar negara mudah diorganisir. Jadi itu efek dampak-dampak negatifnya berarti. Dan kalau dampak negatif berarti harus dihindari. Bagaimana? Supaya tidak rentan keamanan bagaimana? Berarti harus ada sikap. Jadi yang menguatkan bagaimana menjaga. Bukan hanya kepolisian saja yang menjaga, bukan petugas keamanan saja yang menjaga, bukan pemerintah saja yang menjaga, tetapi bagaimana peran kita selaku masyarakat turut menjaga keamanan. Jadi kalau misalnya ada kalian melihat misalnya ada sesuatu yang tidak wajar. Nah, bagaimana peran kalian? Kalian bisa melaporkan gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, sekarang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, negara-negara anggota ASEAN itu mulai menerapkan AFTA ya kan? ASEAN Free Trade Area. Nah, dalam kehidupan internasionalnya tentunya. Secara ekonomis, nak, pemberlakuan AFTA ini akan menjadikan kegiatan ekonomi tadi lebih luas. Produsen beras misalnya seperti Thailand, ini dapat lebih mudah mengekspor produknya ke Singapura, ke Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa pajak. Begitupun sebaliknya pastinya. Nah, pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya.
Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi ini jadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri, jadi pesaing dari luar negeri. Jadi dia berusaha meningkatkan kualitas. Jadi kan ada manfaatnya juga, termotivasi bagaimana caranya memproduksi yang lebih baik sehingga jika dipasarkan itu laku, nggak kalah dengan produk dari luar. Nah itu, jadi kita ambil sisi positifnya. Kemudian kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN tentunya akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh nih ya, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Contoh itu ya, jadi misalnya beras dan sebagainya, produk-produk kita dimanfaatkan bisa oleh petani Thailand dan Myanmar karena sama ya, produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Ini kan berarti kerjasama ASEAN tadi menjadikan distribusi itu lebih lancar, lebih mudah. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen itu cepat sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor tentunya. Perkembangan teknologi transportasi ini dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Jadi lautan luas yang tadinya itu terlihat begitu luas ya nak, tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kenapa? Karena kemudahan distribusi sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi. Memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang besar, nah, dibandingkan misalnya jual di lokal ya, di daerah sendiri. Diekspor ternyata lebih menguntungkan. Kenapa? Karena daerah tersebut tidak ada barangnya gitu. Karena memang mereka membutuhkan. Oke, kita lanjut ke pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Ini yang terakhir ya, terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang pernahkah kalian mendengar nak, negara Singapura itu melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Tahu ya reklamasi itu apa? Reklamasi itu adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Negara kita juga ada melakukan reklamasi tersebut. Nah, kemudian reklamasi tersebut itu salah satu bentuk alih fungsi lahan yang kemudian kita akan sebut sebagai konversi lahan. Biasanya nak, konversi lahan itu mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Bisa jadi digunakan untuk tempat pemukiman atau bisa pula untuk industri. Nah, konversi lahan ini menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian ini sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum. Ini seperti di dekat pasar, konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar tadi itu juga bisa juga rawan dikonversi juga. Jadi seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri atau pemukiman. Jadi perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa. Kemudian ada pula pertumbuhan penduduk. Kemudian rendahnya insentif. Nah, ini juga bisa mendorong ya. Jadi faktor yang mempengaruhi perubahan tadi. Kemudian karena kebutuhan. Kemudian karena lokasi tanah yang cocok untuk industri atau pemukiman. Juga
karena harga tanah yang dianggap tidak terlalu mahal untuk menjadi lahan industri atau pemukiman. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tadi. Jadi ada karena upahnya rendah sekali menjadi nyabi padi misalnya ya nak, atau ngambil rumput atau mengelola sawah gitu ya nak. Akhirnya lebih baik pindah ke industri atau karena tanah nih cocok, ini ada yang nawar kalau dijual untuk industri akan sangat tinggi nilainya, akhirnya dijual atau kebalikannya dianggap tidak terlalu mahal untuk menjadi lahan industri dan pemukiman, maka investor tadi membeli begitu. Itu ya nak faktor-faktornya. Nah, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini banyak ya nak terjadi di negara yang sedang berkembang. Jadi seperti berubahnya pertanian menjadi lahan industri, ini biasa di pinggir-pinggir kota. Ini biasanya pemilik perusahaan itu mendirikan industri karena beberapa alasan. Di antaranya pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis, besar merupakan lahan pertanian. Kemudian harga lahan pertanian relatif lebih murah dibanding lahan terbangun. Kemudian pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah, industri dibangun dekat bahan baku, dan faktor sosial dan budaya hukum waris. Jadi seperti itu. Ingat, biasanya mempengaruhi sistem sosial dan budaya. Lalu penggunaan lahan. Dalam pembangunan industri ini memerlukan perhatian beberapa negara industri. Nah, tidak semua industri itu dibangun berada di tempat atau lahan yang tepat. Jadi berbagai masalah atau efek biasanya akan muncul dari konversi lahan pertanian menjadi industri. Antara lain misalnya lahan pertanian tadi jadi berkurang, produktivitas pakan dari petani itu menurun, kemudian berkurangnya sawah tadi berdampak pula pada pekerja, jadi nambahlah jumlah pengangguran. Kemudian lahan pertanian itu sekitar industri itu terkena imbas. Imbasnya apa nak? Imbasnya pencemaran. Kenapa tercemar? Ya akibat limbah dari industri tadi, baik tanah, air maupun udaranya terkena pencemaran. Kemudian ekosistem sawah ujung-ujungnya berkurang juga ya nak. Konversi lahan menular mengancam ketersediaan lahan pertanian. Kemudian pengaruh konversi lahan pertanian itu menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia nak. Semakin banyak jumlah manusia, maka area pemukiman yang dibutuhkan semakin luas. Kondisi ini terjadi di negara kita juga. Begitu juga negara anggota lainnya, anggota ASEAN lainnya. Konversi lahan pertanian ini menjadikan pemukiman tadi marak dilakukan di area tertentu di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman ini menimbulkan dampak seperti berkurangnya lahan pertanian. Nah, dampak negatif biasanya ya nak. Dampak negatifnya itu seperti luas lahan pertanian yang berkurang, akhirnya produktivitas pangan menipis atau mengecil, petani tadi dan buruh tani kehilangan mata pencarian, kemudian lahan ruang terbuka hijau juga berkurang atau hilang, kemudian resapan air pun akhirnya berkurang. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah nak. Kenapa? Karena ini bagian dari sebuah kebutuhan manusia. Manusia itu membutuhkan ruang dan ini tidak bisa dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Maka dari itu, konversi lahan pertanian tetap terjadi. Meskipun demikian, ingat, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Itu pesan Ibu ya nak. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ibu harap materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ingat tadi pesan Ibu di sini ya. Jadi karena konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang, konversi lahan yang tidak bisa dicegah,
karena kebutuhan manusia tidak bisa dihindari, maka tidak bisalah mencegah konversi lahan. Kita cegah pun itu akan menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, apa peran kita selaku generasi muda, penerus bangsa? Nah, kita tetap harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai konversi tersebut mengganggu keseimbangan alam, mengganggu ekosistem, dan keberlangsungan hidup sebagai warga negara. Jadi, tetap silahkan berlangsung konversi lahan sesuai, namun ya dengan tidak mengganggu keseimbangan alam dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Oke, semoga kalian semua sehat nak di rumah. Ibu akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.